bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal matematika, materi pengukuran sudut. Soal yang akan kita bahas yaitu soal pada halaman 185. Soal yang akan kita bahas sebanyak 4 soal, kemudian kita akan melakukan pembahasan. Selanjutnya kita melakukan refleksi. Apabila kalian sudah memahami pembahasan soal, maka kalian dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Namun, apabila kalian belum memahami, kalian harus mempelajari kembali materi. Soal nomor 1. Tentukan besar sudut di bawah ini. Ini terdapat dua sudut, yaitu sudut ABC dan sudut XYZ. Cara mengerjakan soalnya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan busur berhimpit dengan sudut yang akan kita ukur. Selanjutnya, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur, yaitu titik B. Selanjutnya, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut, yaitu kaki sudut BC. Selanjutnya, lihatlah garis sudut yang lain, yaitu garis sudut AB. Angka pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Maka setelah diukur dengan busur, besarnya sudut adalah 100 derajat. Kemudian soal yang B. Letakkan busur berhimpit dengan sudut XYZ. Selanjutnya, letakkan titik pusat busur pada titik sudut Y. Lalu, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut, yaitu YZ. Selanjutnya, lihat garis sudut yang lain, yaitu garis sudut XY. Angka pada busur menunjukkan besarnya sudut. Setelah kita lihat, besarnya sudut adalah 20 derajat. Nomor 2. Buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar berikut, yaitu 30 derajat, 75 derajat, 110 derajat, dan 150 derajat. Yang kita lakukan adalah yang pertama, yaitu letakkan busur pada sudut yang akan kita buat. Berilah tanda pada titik pusat busur sebagai titik sudut. Kemudian, buatlah garis dasar busur sebagai salah satu kaki sudut. Selanjutnya, lihatlah besarnya sudut. Besarnya sudut yang akan diukur adalah 30 derajat. Maka, lihatlah besarnya sudut, lalu buatlah garis sudut yang lain sesuai dengan angka yang tertera pada besarnya sudut, yaitu 30 derajat. Kemudian yang B, sama seperti yang A, yaitu letakkan busur pada sudut yang akan kita buat. Berilah tanda pada titik pusat busur yang akan dijadikan sebagai titik pusat sudut. Selanjutnya, gambarlah garis yang berimpit dengan garis dasar salah satu kaki sudut. Lalu, lihatlah besarnya sudut yang akan kita buat, yaitu 75 derajat. Lalu, gambarlah garis sudut yang lain. Gambar nomor 3 yang akan kita buat yaitu sudut sebesar 110 derajat. Letakkan busur pada sudut yang akan kita buat. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan kita buat. Selanjutnya, buatlah garis yang berhimpit dengan garis dasar busur. Lalu, lihatlah besarnya sudut dengan melihat besarnya sudut pada busur, yaitu 110 derajat. Lalu buatlah garis yang berhimpit dengan garis busur.
buatlah garis yang berhimpit sesuai dengan besarnya sudut, yaitu 110 derajat. Lalu yang D, sama dengan langkah-langkah sebelumnya, yaitu letakkan busur pada sudut yang akan kita buat. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan dibuat. Selanjutnya, buatlah garis yang berimpit dengan garis dasar busur. Lalu, lihatlah ukuran busur, yaitu 150 derajat. Selanjutnya, buatlah garis yang berimpit dengan garis busur pada ukuran 150 derajat. Soal nomor 3. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut, pukul 1, pukul 7, pukul 3.30, dan pukul 5.30. Yang pertama, yaitu menentukan besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Pada pukul 1, jarum jam yang menunjukkan jam yaitu jarum pendek menunjuk angka 1 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut ini, lalu impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Selanjutnya, lihat garis sudut yang lain. Nah, lihatlah angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan besarnya ukuran sudut. Besar sudut yang dibentuk yaitu 30 derajat. Yang B, pukul 7. Jarum yang menunjukkan jam atau jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang yang menunjukkan menit menunjukkan angka 12. Selanjutnya, letakkan busur berimpit dengan jarum berikut. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Selanjutnya, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Lalu, lihatlah garis sudut yang lain. Lihatlah ukuran yang tertera pada busur yang berimpit dengan garis berikut. Besarnya sudut yang ditunjukkan pada busur adalah 150 derajat. C. Pukul 3.30. Jarum jam menunjukkan pukul 3 lewat setengahnya. Jadi jarum panjang di antara 3 dan 4. Lalu jarum panjang yang menunjukkan menit berada pada angka 6. Nah, letakkan busur berimpit dengan sudut yang akan diukur. Titik pusat pada busur himpitkan pada titik sudut yang akan diukur. Selanjutnya, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Lalu, lihatlah garis sudut yang lain. Angka yang ditunjukkan pada busur akan menunjukkan angka 75. Maka besar sudut pada pukul 3.30 adalah 75 derajat. Yang D, pukul 5.30. Pada jarum pendek yang menunjukkan jam, karena jam 5.30 berarti jarum pendeknya di antara angka 5 dan angka 6. Jadi di sini, lalu jarum yang menunjukkan menit, jarum panjang berada di angka 6. Selanjutnya, impitkan busur pada sudut yang akan kita ukur. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Selanjutnya, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Selanjutnya, lihat garis sudut yang lain. Angka pada busur menunjukkan 15. Maka, besarnya sudut pada pukul 5.30 adalah 15 derajat. Soal nomor 4. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Cara penyelesaiannya sebagai berikut.
Pada 0 derajat berarti jarum jam yang ditunjukkan dengan jarum pendek dan jarum panjang yang menunjukkan menit berhimpit. Sehingga karena kedua jarum berhimpit yang menunjukkan bahwa kedua garis busur atau kedua kaki sudut ini berhimpit, maka tidak ada besarannya sudut atau menunjukkan 0 derajat. Nah, ini ditunjukkan pada pukul 12 atau pukul 24.00. Selanjutnya, gambar yang dibentuk oleh jarum jam menunjukkan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini ditunjukkan dengan sudut siku-siku. Maka, jarum pendek menunjukkan angka 3, jarum panjang atau menit menunjukkan angka 12. Ini menunjukkan besar sudut 90 derajat. Bisa juga pada pukul 9, yaitu jarum pendek menunjuk angka ke-9 dan jarum panjang atau menit menunjuk ke angka 12. Selanjutnya, sudut yang dibentuk 120 derajat ditunjukkan pada pukul 4, yaitu jarum pendek menunjuk ke angka 4 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Bisa juga sudut yang dibentuk 120 derajat ini ditunjukkan pada pukul 8. Jarum pendek menunjuk ke angka 8, lalu jarum panjang yang menunjukkan menit pada angka 12. Selanjutnya, besarnya sudut yaitu 150 derajat yang dibentuk oleh jarum jam. Ini ditunjukkan pada pukul 5. Jarum pendek menunjukkan ke angka 5, lalu jarum panjang menunjuk ke angka 12. Dapat juga ditunjukkan sudut 150 derajat yaitu pada pukul 7. Jarum pendek menunjuk ke angka 7, lalu jarum panjang menunjuk ke angka 12. Nah, perlu kamu tahu bahwa apabila satu lingkaran penuh itu menunjukkan 360 derajat semuanya. Sudah Bu Indi jelaskan pada pembelajaran berikutnya. Nah, karena pada jam ini terdapat 12 jam, maka setiap perubahan angka ini pada jam ini menunjukkan 30 derajat. Karena 360 dibagi 12, maka dari angka ke angka ini adalah 30 derajat. Nah, demikian pembahasan dari soal halaman 185. Apabila kamu belum memahami, kamu dapat mengulang kembali materi pembelajaran Bu Indi sebelumnya tentang pengukuran sudut, atau kamu juga dapat mengulang kembali pembahasan soal berikut. Namun, apabila kalian sudah memahami materi pengukuran sudut yang pertama ini, kalian dapat melanjutkan ke materi pengukuran sudut yang kedua. Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada pembahasan soal pengukuran sudut yang kedua.